Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kemarin saya berdiskusi dengan teman tentang pelayan-pelayan Tuhan. Ternyata banyak pelayan-pelayan Tuhan yang hatinya penuh dengan ambisi. Ambisi itu terdorong dari kebutuhan. Gak murni di hadapan Tuhan. Tuhan juga balikin tuh meja. Orang-orang jualan korban-korban di bait Allah. Karena fokusnya hanya kepada uang. Fokusnya hanya kepada keuntungan. Tapi kita mau datang pada pagi hari ini dengan hati nurani yang murni. Hati nurani yang terjaga untuk Tuhan. Mari kita siapkan hati. Sebab Tuhan baik, begitu besar kasih-Nya. Kita datang pada pagi hari ini bukan untuk berkat. Tapi kita datang pada pagi hari ini karena kita ingin Tuhan. Kita butuh pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dapat membuka mata kami pada pagi hari ini. Dan kami masih bisa bernafas pada pagi hari ini. Semua karena kebaikan-Mu. Sekalipun saya dan beberapa teman, beberapa saudara yang lain mengalami kendala dalam bernafas. Tapi Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang besar. Oleh pikiran kami. Tuhan, berikanlah kepada kami hati-Mu agar kami dapat menangkap intuisi yang daripada-Mu. Kami bersyukur atas rahmat-Mu yang memberikan kami nafas kehidupan yang baru pada pagi hari ini, sehingga kami boleh mengenal dan menerima kasih itu. Sebentar Ibu Nurhaida akan berdoa bagi kita kepada Tuhan. Saya persilakan Ibu Nurhaida untuk memimpin ibadah pada pagi hari ini. Panjang malam di dalam tidur kami, Kau menjaga dengan setia. Engkau ada di sebelah kanan kami. Kau menjagai dengan kasih. Terima kasih Bapa. Pagi hari Kau bangunkan kami. Kepada Tuhan. Serahkan roh jiwa tubuh kami kepada-Mu. Sorga di dalam kehidupan kami. Rumah kami, di dalam tempat kami tinggal di kota kami. Tarik Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa surga ada di dalam kami. Dimanapun kami tinggal, Tuhan padamu sejahtera bagi kami. Bahkan bagi bangsa kami Indonesia. Barat, utara, timur, selatan. Kehadiran-Mu ada di bangsa kami. Engkau layak diagungkan Tuhan. Engkau layak tinggi. Tidak ada alasan untuk kami tidak menyembah Engkau. Ada menjadi penyembah-Mu. Apapun situasi keadaan kami,
tidak menghalangi kami datang kepadamu. Dan kami buatan tanganmu, ciptaan ya Tuhan. Dan kami jamin hidup kami, orang-orang yang kau cintai dan kasih. Dan kau rela mati bagi kami, korbankan hidupmu agar kami selamat. Bapak, terima kasih buat pagi ini. Setiap batin hati kami yang terdalam, mari Tuhan, taruh pikiranmu dalam pikiran kami, taruhkan hatimu dalam hati kami, taruhkan perasaanmu dalam perasaan kami. Lembut hati nurani kami, bersihkan dengan air yang murni. Masuk Tuhan, telinga roh kami buka dalam nama Tuhan Yesus untuk mendengar suara-Mu. Mata roh kami buka Tuhan, melihat keajaiban Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat udara yang masih kami bisa hirup. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan. Kita menggerakkan semua hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berdoa buat Bu Eva. Ucap syukur senantiasa dengan keadaanmu. Ucap syukur senantiasa. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Sebab apa yang Tuhan izinkan terjadi baik adanya. Tetaplah bersyukur, tetaplah bersukacita, tetaplah berdoa. Gurata napasyakian narapatakarapasyi. Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di show meeting ini. Engkau hadir di dalam setiap rumah-rumah kami. Engkau tahu keberadaan setiap kami. Kami bangga memiliki Engkau ya Bapa. Kami bangga Tuhan. Kami bangga Yesus. Roh Kudus. Terima kasih, tuntunlah kami. Tuntunlah kami terus. Arahkan mata kami kepadamu. Bukan kepada yang semu. Bukan kepada yang sementara ini. Kami pun tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Tapi kami percaya hidup kami ada dalam tangan kuasa dan kendali-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur bangsa kami Indonesia. Bersyukur Tuhan kami ada di bangsa ini. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang kekal sampai kekal, yang tidak berubah dulu sekarang selamanya, yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah lupakan kami. Kami untuk melakukan yang terbaik Tuhan, karena Engkau ada di dalam kami. Kamu rumah-Mu, tempatmu bukan di istana, tempatmu bukan di gedung-gedung, karena Engkau tidak mau tinggal di sana, karena itu buatan manusia. Tapi Engkau mau tinggal di dalam buatan tangan-Mu sendiri. Pribadi kami, hati kami, rumah Tuhan, tempat tinggal-Mu.
tinggallah Tuhan terus menjadi Raja dan Tuhan di dalam pribadi setiap kami. Roh Kudus yang lembut, ajari kami terus mengasihi Engkau. Kasihi sesama kami. Terima kasih Bapa. Bersyukurlah senantiasa, sebab kita berharga di matanya. Terima kasih Bapa. Engkau layak menerima puji-pujian. Biar di dalam setiap mulut kami mengagungkan Tuhan. Terima kasih buat berkat yang terbaik yang sudah Kau siapkan hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Mari roh keberanian mengalir atas kami, sehingga kami dapat bersaksi tentang pribadi-Mu ya Tuhan. Kami tidak takut apapun, karena hidup kami ada dalam kuasa kendali-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat bangsa kami Indonesia, buat pemerintahan kami. Damai sejahtera terus bekerja di bangsa ini. Apapun yang dirancangkan oleh orang-orang jahat, tolak, batalkan, gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Kau terbesar, teragung. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami bersyukur Bapa kepada-Mu. Panjang hari ini hidup kami di dalam tangan Tuhan. Nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kristus kami yang hidup tidak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Kita berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, benar. Buka mata hati kami, agar kami dapat memandang wajah-Mu. Engkau yang memberi, Engkau pula yang mengambil. Sekarang di dalam nama Tuhan Yesus, bagi Bapak Ibu yang siap, maka terbukalah mata rohaninya, mampu menangkap hal-hal yang dari Tuhan, mampu melihat jauh ke dalam, mampu melihat isi hati Tuhan. Sama seperti Saulus, ketika Saulus dibuat buta, dan ketika Saulus dibukakan matanya, itu adalah simbol bahwa mata hati Paulus juga dibukakan, sehingga Paulus dapat berkata, siapakah yang mengerti pikiran Tuhan? Tapi aku mengerti pikiran Yesus. Saya berdoa bagi Bapak Ibu pada pagi hari ini, kiranya Tuhan mengizinkan dan kiranya tepat pada waktunya, maka dibukalah kelima indera rohanimu, demi nama Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebab mendengar suara Roh Kudus adalah hal yang mutlak.
Orang percaya yang normal adalah mereka yang dapat mendengar suara Roh Kudus. Tuhan inginkan kita mampu mendengar suaranya. Tuhan inginkan kita dapat berbincang-bincang dengannya, baik secara audible maupun secara intuisi. Sebab Tuhan merindukan sebuah hubungan yang intim. Untuk itulah pada pagi hari ini, mari kita belajar mendengar suara Roh Kudus yang dimulai dari dalam hati Bapak Ibu sendiri, dimulai dari dalam hati pribadi tiap pribadi Bapak Ibu pada pagi hari ini. Setiap kali Bapak Ibu bertanya, dengarkan suara yang berbicara di dalam hati Bapak Ibu. Dengarkan ia berbicara di dalam hati Bapak Ibu saat ini. Saya beri waktu sebentar untuk mengheningkan mulailah pribadi tiap pribadi bertanya kepada Tuhan dan dengarkanlah suaranya. Dengarkan suaranya. Tenangkan hati Bapak Ibu. Tenangkan hatimu. Dengarkan suara yang muncul berupa intuisi dari Roh Kudus. Ketika Bapak Ibu hidup di dalam Roh Kudus, tidak akan mengalami banyak kesukaran untuk mendengar suaranya. Hikmat-hikmatnya setiap hari baru. Setiap pengajaran-pengajarannya murni. Hikmat-hikmatnya murni. Sulit sekali bagi mereka yang masih hidup di dalam daging untuk mendengar suara Roh Kudus dengan benar. But it's okay. Perlahan-lahan kita mau belajar menangkap suara Roh Kudus dengan benar. Ada banyak suara-suara yang keluar saat ini. Suara-suara dari keinginan hati sendiri. Bahkan juga suara dari si jahat. Tenang dan tangkaplah hikmat pada pagi hari ini. Bagaimana Roh menuntun kita kepada kehendak-Nya yang sempurna. Rasul Paulus mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ selama 7 hari. Juga karena bisikan Roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Rasul Paulus dan para murid mendengar apa yang Roh katakan. Yeskiel 13 ayat 3 pun menuliskan, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri dan tidak melihat suatu penglihatan. Kita sedang berada di penghujung masa di mana firman berkata,
Orang-orang buta akan mendapat penglihatan-penglihatan. Teruna-teruna akan mendapat mimpi. Anak-anak akan bernubuat. Di mana pencurahan Roh Kudus dicurahkan secara besar-besaran pada zaman ini. Janganlah kita menjadi seorang Kristen yang tidak mampu menangkap suara Roh Kudus. Salah satu penghalang suara Roh Kudus adalah kelicikan hati. Hati manusia memanglah licik dari dahulu sampai sekarang. Setelah manusia mengalami kelahiran baru sekalipun, hati manusia tetaplah licik dan menipu. Hal ini sungguh-sungguh benar. Karena itu janganlah percaya hati kita sendiri. Itu sebabnya Tuhan memberi kepada kita hati yang baru, yakni hati Roh Kudus sendiri. Kita belajar bahwa setelah seorang yang dilakukan baru, maka di dalam dirinya memiliki dua hati. Ujilah untuk setiap perkara yang Bapak Ibu dan saudara-saudara hadapi. Dengarkan apa yang diinginkan hati. Tetapi bila kita tanya Roh Kudus, apa katamu tentang hal ini? Maka kita akan mendengarkan suara lain. Seringkali suara itu bertentangan dengan suara hati yang pertama. Kita mau belajar, kita mau praktek pada pagi hari ini. Di layar saya ada 18 peserta. Masing-masing peserta memiliki nama. Bapak Ibu bisa melihat nama-nama peserta dan tanya kepada Roh Kudus, Roh Kudus, siapa orang-orang yang harus saya doakan dan apa permasalahan mereka? Mereka yang mau belajar, mereka yang mau praktek akan diperkaya dengan karunia. Ada nama-nama di sini. Roh Kudus, siapa yang mau saya doakan? Pada pagi hari ini saya tergerak berdoa untuk Ibu Olivia. Ya Tuhan, Engkau tahu setiap isi hati kami. Engkau yang menyelidiki jauh ke dalam isi hati kami. Ini hamba-Mu yang paling kecil berdoa pada pagi hari untuk Ibu Olivia. Jadilah tenang hai jiwa. Jadilah tenang hai jiwa. Sebab Tuhan mengetahui rencana-rencana, rancangan-rancangan yang ada padamu bukanlah rancangan kecelakaan. Dunia melihat ini sebagai kecelakaan, sebagai kegagalan. Tapi rencana dan rancangan Tuhan adalah yang terindah. Tuhan menghajar engkau dengan keras, tetapi tidak menyerahkan dirimu kepada maut. Untuk itu janganlah bersedih hati, janganlah kecewa,
dengan apa yang terjadi. Dengarkan Tuhan berbicara dan bersukacitalah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam tiap-tiap hal. Sebab itu yang dikehendaki Roh daripadamu. Bangkitlah dan berdoalah. Saya melihat sebuah siku. Siku berbentuk letter L. Untuk menahan ambalan. Dan ambalan itu ada di atas. Kira-kira sekitar 2 meter 20 cm dari tanah. Namun ambalan itu kosong, tanpa beban. Sik itu tertancap pada pokok tiang dan sangat kokoh. Beginilah kira-kira artinya. Tuhan menopang Bapak Ibu. Siku itu adalah iman. Imannya sudah kuat tertancap pada pokok tiang, yaitu Kristus. Namun dibiarkan kosong karena adanya keraguan-raguan. Bersandarlah pada pokok tiang. Maka bebanmu tidak terus-menerus dibawa pada bahu dan kakimu. Letakkanlah beban itu dan bernafaslah lega. Tuhan mau kita mengucap syukur dalam tiap-tiap hal dan menyerukan namanya, sebab namanya begitu berkuasa, namanya begitu besar. Kemudian saya melihat sebuah benjolan. Jika ada di antara Bapak Ibu yang memiliki benjolan, pegang bagian yang benjol itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kempes pada pagi hari ini. Kempes pada pagi hari ini. Terurai. Bagian-bagian yang tidak diperlukan oleh tubuh terurai. Lepas. Sebab firman Tuhan memandikan kita dengan roh dan air. Saya menangkap pada di antara Bapak Ibu yang seperti berdiri di sebuah persimpangan, sebuah jembatan dalam persimpangan. Ada kiri, kanan, depan, belakang. Kebimbangan
Janganlah kau bimbang. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada firman-Nya. Dan jalanlah. Jalanlah, ikuti jalan yang bercahaya bagimu. Berjalanlah di mana Tuhan menuntun langkahmu. Terima kasih Tuhan. Lepaskanlah topeng itu. Topeng yang untuk menyembunyikan raut wajahmu. Terlepaslah pada pagi hari ini. Berjalanlah dengan kemurnian dan apa adanya. Menangislah jika harus menangis. Hubungi saudara terdekat. Dan tertawalah bersamanya. Saya berdoa agar Bapak Ibu dan saudara-saudara semua mengenal suara hati Roh Kudus dan mengikuti suara hati yang benar agar kita tidak tertipu. Latihlah diri Bapak Ibu agar dapat dengan jelas mendengar suara Roh Kudus dengan benar. Yeremia 17 ayat 7 menuliskan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Kitab-kitab suci dituliskan oleh orang-orang yang memperoleh ilham Roh Kudus. Itulah yang dibukukan dan dijadikan buku pegangan kita sebagai orang percaya. Daud menuliskan semua yang ia dapat di dalam hatinya, dan ia menyuruh Salomo membangun bait suci menurut tulisan yang diilhamkannya itu. Ketika para nabi Allah menuliskan ilham apa yang mereka lihat dan pelajari, tapi Daud, ia menuliskan apa yang ia rasakan bersama Tuhan. Tuhan menghendaki petualangan supranatural pribadi tiap pribadi. Bukan apa yang kita pelajari atau apa yang kita dengar, tapi apa yang kita rasakan bersama-sama dengan Tuhan. Daud menuliskan sebagian besar kitab-kitab Mazmur yang sebagian berisi nubuatan dan pengetahuan tentang Tuhan Yesus, juga menjadi jawaban doa bagi banyak orang percaya hingga saat ini.
Daud memberikan kepada kita teladan. Cara termudah mendengar suara Roh Kudus adalah dengan menuliskan apa saja yang kita dapatkan sebagai jawaban dari Roh Kudus atas pertanyaan-pertanyaan kita yang seringkali muncul di dalam pikiran dan perasaan kita. Tangkaplah apa saja yang muncul di dalam diri kita saat ini. Tangkap, dengarkan, perhatikan, dan catat. Dan lakukan apa yang Roh Kudus perintahkan. Tuhan akan menggunakan hati dan tangan Bapak Ibu untuk menuliskan apa yang Roh Kudus taruh di dalam hati Bapak Ibu saat ini. Ketika suara itu muncul, maka keraguan-raguan Bapak Ibu akan hilang. Dan jawaban-jawaban yang tepat dan benar akan muncul. Jika Bapak Ibu tidak percaya kepada manusia, tidak percaya kepada hamba Tuhan, tidak percaya kepada saya, bukan hal yang besar. Tetapi percayalah kepada firman yang keluar dari mulut Tuhan. Percaya pada setiap firman yang Tuhan sampaikan. 2 Timotius 3 ayat 16 menuliskan, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Korintus 1 ayat 13 menuliskan, sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahami. Aku harap mudah-mudahan kamu dapat memahami sepenuhnya seperti yang telah kamu pahami sebagaimana dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Saya teduh ada ketika kita menghampiri kekudusan Tuhan dan Tuhan hadir membawa keteduhan. Jadilah teduh saat ini, saudaraku yang terkasih. Seringkali kita mencari berita maupun informasi tentang keadaan yang sedang terjadi di luar sana melalui media massa, berita elektronika, grup-grup WhatsApp, dan sebagainya. Dunia begitu mengerikan. Perdagangan jiwa manusia sejak zaman dahulu kala. Jual beli virus, vaksinasi, peperangan, pembongkaran rumah ibadah, politik. Karena kita akan memasuki tahun politik, di mana berita-berita menyajikan begitu menyeramkan. Saya bermaksud bukan untuk menakut-takuti Bapak Ibu, tapi untuk menyadarkan kepada kita semua bahwa segala sesuatu di bawah kolong langit tidak akan terjadi tanpa izin dari Tuhan. Untuk itu, sebagai orang percaya, bersukacitalah dalam tiap-tiap hal.
Ketika pada pagi hari ini kita hadir mencari wajah Tuhan, tanyakanlah apa saja informasi di sekitar kita. Tanyakan apa saja di depan Tuhan. Apa yang Bapak Ibu hendak ketahui. Kemudian carilah informasi keadaan tersebut sepanjang hari ini. Entah itu orang tua, keadaan mereka, anak, cucu, pelayanan, pekerjaan, sekolah, apapun itu. Marilah kita biasakan diri untuk hidup dalam Roh Kudus dan membiasakan diri membaca koran surgawi. Tuhan memberikan dengan cuma-cuma. Karena darah Tuhan Yesus sudah membayar segala sesuatu. Dan berita itu dikirimkan oleh Roh Kudus. Bahkan ketika Bapak, Ibu, dan saya memiliki keintiman dengan Tuhan, maka setiap hari dapat mendengarkan suara Roh Kudus. Apa yang sedang terjadi di alam roh? Apa yang akan terjadi pada hari ini? Apa yang sedang Tuhan rencanakan atau iblis rancangkan? Begitulah cara Ananias mendengar instruksi dari Tuhan. Banyak orang mengerti bahwa pelayanan yang bercorak profetik seperti ini adalah dengan doa setiap pagi, sering mendapatkan pesan-pesan Tuhan, bahkan seringkali disertai penglihatan tentang orang lain. Tetapi sesungguhnya yang hendak saya beritahukan kepada Bapak Ibu, sesungguhnya pelayanan yang bercorak benar profetik adalah mereka yang selalu berada di mana Tuhan berada. Mereka yang selalu siap sedia menyediakan dirinya sebagai alat kepunyaan Tuhan. Tuhan memberitahukan rencana-rencana yang besar kepada kita setiap paginya. 2 Tawarikh 36 ayat 15. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan di tempat kediamannya itu Korintus 20 ayat 22 menuliskan, tapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Korintus 12 ayat 7. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi, apa itu pelayanan profetik? Pelayanan profetik adalah pelayanan yang mengharuskan selalu berada di mana Tuhannya berada.
Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Di depan layar Bapak Ibu ada doa. Dalam doa-doa itu adalah dasar firman Tuhan. Mari kita perkatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa di surga tidak mempunyai anak emas. Saya yang dilahirkan dalam keluarga Allah mempunyai penebusan yang sama. Setan, engkau telah ditaklukkan bagi saya. Engkau Yesus telah diserahkan sebagai ganti dosa-dosa saya, dan engkau telah dibangkitkan supaya saya dibenarkan Allah. Penebusan hak milik saya mutlak. Penebusan saya itu adalah milik saya. Engkau telah melepaskan saya keluar dari otoritas kekuasaan kegelapan dan telah memindahkan saya ke dalam kerajaan anak yang dikasihinya. Saya berasal dari Allah dan telah mengalahkan iblis. Ketika engkau Yesus dibangkitkan dari kematian, saya ikut bangkit bersama-sama denganmu. Saya telah dibenarkan di dalam engkau. Karena itu tidak ada lagi penghukuman atas diri saya oleh sebab saya di dalam Kristus. Setan, engkau bukan Tuhan dan Tuhan saya, melainkan engkaulah Yesus Tuhan dan Tuhanku. Setan, engkau tidak lagi berkuasa atas saya. Setan, engkau tidak punya hak untuk mengatur saya melalui dosa, kesakitan, kegagalan, kemiskinan, kematian, atau segala sesuatu yang menjadi milikmu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang telah engkau limpahkan kepada saya, telah menghidupkan saya bersama-sama dengan engkau Kristus. Sekalipun saya telah mati karena dosa-dosa saya, namun oleh kasih karunia-Mu saya telah engkau selamatkan. Dan di dalam engkau Kristus Yesus, engkau telah membangkitkan saya juga dan memberi tempat dengan engkau di surga. Saya mempunyai kemampuan Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik yang telah engkau siapkan untuk saya. Saya memiliki karakter Allah, roh yang sama besar berkuasa ajaib yang telah membangkitkan engkau Yesus dari kematian telah tinggal dalam diri saya. Lebih besar engkau yang ada di dalam diri saya daripada dia yang ada di dalam dunia. Engkau Yesus telah dibuat dosa karena saya, supaya saya dibenarkan oleh Allah. Kebenaran itulah diri saya. Saya kebenaran Allah. Saya dibenarkan di dalam engkau. Engkau Kristus kedudukan saya. Saya di dalam engkau. Allah melihat saya di dalam engkau Kristus. Katakan dengan suara yang keras, saya telah diberi suatu hak istimewa untuk berada di dalam hadirat Allah. Saya telah diberikan hak istimewa itu. Allah memandang saya sebagai orang yang tak pernah berbuat kesalahan atau berbuat dosa. Saya dibenarkan Allah di dalam Kristus. Namamu Kristus milik saya pribadi. Semua otoritas di surga dan di bumi berada di dalam namamu Yesus. Namamu Yesus menjadi milik saya. Tanda-tanda dalam namamu menyertai saya.
Saya adalah ciptaan baru di dalam Engkau, Kristus Yesus. Saya adalah anak Allah. Saya adalah pewaris Allah. Saya adalah kebenaran Allah. Haleluya. Tidak ada seorang pun yang memiliki hak yang lebih baik atas namamu Yesus daripada saya. Engkau Yesus mengatakan kepada saya, namamu Yesus telah menjadi milik saya. Di dalam namamu Yesus, saya meletakkan tangan atas orang sakit dan mereka menjadi sembuh. Dalam namamu itu, saya berkuasa mengusir setan dan telah mempunyai kuasa melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa iblis dari otoritasnya atas manusia dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan Kristus atas mereka. Saya tidak mati tetapi hidup, dan saya akan menceritakan perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar saya dengan keras, tetapi Tuhan tidak menyerahkan saya kepada maut. Dua hal aku mohon kepadamu, janganlah itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripada aku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepada aku kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Tuhan, aku mengasihimu. Katakan Bapak Ibu, Tuhan, aku mengasihimu, dan aku tekun mencarimu, maka aku mendapatkanmu. Tuhan, saya mohon ampunilah saya, dan saya berterima kasih kepadamu karena Engkau menunjukkan kepadaku betapa dangkal dan tamaknya kasihku terhadap mereka yang melukai hatiku. Angkatlah sifat-sifat yang tidak dapat mengasihi mereka, yang saya benci, yang ada pada diri saya, dan penuhilah saya dalam kasih-Mu itu. Ya Allah, memang saya mengetahui bahwa Engkau ingin saya mengucap syukur dalam tiap-tiap hal. Tidak dapat terjadi apapun dalam dunia ini tanpa kehendak dan persetujuan-Mu. Ya Tuhan, aku telah menderita, sakit, hancur, ditolak, menolak, menuduh orang lain. Tetapi saya tahu bahwa Engkau mengasihiku. Terima kasih untuk semua yang terjadi dalam kehidupanku, yang membuat orang-orang menolak dan membenciku. Tolong iya Tuhan, saya percaya Engkau sedang menolong dia untuk dapat melihat kasih-Mu dan mengucap syukur. Dan ya Allah, aku percaya Engkau sedang menyembuhkan jiwa yang hancur ini. Engkau sedang memberi hidup baru kepada orang-orang yang membenciku. Engkau sedang memberi sukacita ganti duka cita, kemenangan ganti kekalahan. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu untuk orang-orang yang Engkau bawa ke dalam kehidupanku untuk menunjukkan duri yang ada di mataku itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya memperoleh apa yang saya katakan, karena apa yang saya katakan berlandaskan firman Tuhan. Haleluya. Rasa takut tidak ada tempatnya di dalam kehidupan saya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih, kita mau mengakhiri sesi pada pagi hari ini. Kita mau mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaan yang sempurna, dan keamanan ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus mengurapi kita dengan minyak yang baru. Percik pada kedua ambang pintu pikiran, kedua ambang pintu hati, mengurapi kita dan membuka kelima indera roh kita. Terimalah persekutuan yang indah, yang manis dengan Roh Kudus sekarang sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan yang bermain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya,